Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi sholli sodli wa yassirli amri lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Jadilah perintis kebaikan, mangsana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang kuso min ajurihim sayun wa mangsana fil Islam sunnatan sayyatan kana alaihi wijruha wa wijru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang kuso min awzarihim sayun. Artinya, barang siapa merintis memulai dalam agama Islam sunnah perbuatan yang baik, maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut. Dan pahala dari orang yang melakukan mengikutinya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam sunnah yang buruk, maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut dan dosa dari orang yang melakukannya atau mengikutinya setelahnya tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 1016. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis: 1. Yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya mangsana fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang merintis sunnah hasanah atau baik adalah mendahului dalam mengamalkan sunnah yang telah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan membuat atau merekayasa atau berkreasi dalam membuat suatu ibadah yang baru. 2. Mendahului atau memulai menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu diikuti oleh orang-orang lain. Bisa jadi sunnah tersebut bukanlah sunnah yang ditinggalkan atau dilupakan atau telah mati. Akan tetapi, dialah yang pertama kali mengingatkan orang-orang lain dalam mengerjakannya. Sebagaimana dalam kasus hadis Jarir bin Abdillah, sunnah Nabi yang dikerjakan adalah sedekah. Tentunya sunnah ini bukanlah sunnah yang telah mati atau ditinggalkan para sahabat. Akan tetapi, pada waktu kasus datangnya orang-orang miskin, maka sahabat Ansor itu yang pertama kali mengamalkannya, sehingga diikuti oleh para sahabat yang lain. 3. Bisa jadi makna sana sunnatan hasanah kita artikan dengan menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mati atau ditinggalkan. 4. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sana fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang merintis sunnah
hasanah atau sunnah baik tidaklah mungkin dibawakan pada makna kreasi amal ibadah yang baru. Karena tidak mungkin diketahui itu baik atau buruk kecuali dari sisi syariat. Akal tidak punya peran dalam menilai ibadah hasil kreasi baik atau buruk. 5. Kalau memang makna man sana fil Islam sanatan hasanah adalah membuat kreasi ibadah baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kita untuk sering berkreasi membuat ibadah baru. Bid'ah hasanah. Semakin banyak berkreasi, maka semakin bagus. 6. Jika perkaranya demikian, lantas apa faedahnya anjuran Nabi tak kala terjadi perselisihan dengan berkata, fa'alaikum bisunati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Adu alaihim bin naujidi, gigitlah sunnahku dengan geraham kalian. Apa faedah perkataan Nabi ini jika ternyata setiap orang boleh berkreasi membuat sunnahnya sendiri-sendiri? Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. 1. Ancaman orang yang enggan terhadap sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa ayat 115. Wa may yusakiki rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yatabi ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Terjemahan Quran surat An-Nisa ayat 115. 2. Larangan mendahului Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terjemahan Quran surat Al-Hujurat ayat 1. 3. Yang berhak membuat syariat hanya Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Quran surat Asy-Syura ayat ke-21. Am lahum syuraka'u sara'u lahum minad-dini malam ya'dan bihi Allahu walaula kalimatul fasli laqudiya
bainahum wa inna dzalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. Terjemahan Quran Surat Asy-Syura ayat ke-21. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana walaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.